warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana halal majatil bayda lailuha kanahariha la yazigu ana ila man kana minal halikin. Fasallillahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, ada ibu-ibu? Enggak ada ya? Ada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di penghujung ya daripada 20 terakhir Ramadan. Sekarang masuk ke 19 Ramadan ya. 19 Ramadan berarti 2 hari lagi ya, atau 1 hari lagi kita akan masuk kepada 10 terakhir Ramadan. Ya. Berarti kita sebetulnya sudah melalui puncak daripada Ramadan ya. Dan kita akan menuju ya puncak teratas ya daripada Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang masih Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menggapai maghfirah, dapat menggapai rahmat, dapat menggapai itqun minan nar ya. Jadi anugerah terbesar Ramadan yang perlu kita gapai yaitu rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar. Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maghfirah adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Ini sebetulnya ya anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Islam, wabil khusus orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hitobnya ya yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun tentang kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hitobnya adalah orang-orang yang beriman. Beda loh antara orang yang beriman sama orang yang sekedar orang berislam. Ya, orang-orang Arab Badui mengatakan ya, yakul Arabu amanna. Orang-orang Arab mengatakan kami orang-orang beriman. Apa kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, kullam tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi katakan walau bahwasana kalian baru masuk Islam saja. Walam yadkhulil imana fi qulubikum, sementara belum masuk iman kepada dalam hati kalian. Tapi mudah-mudahan saya yakin yang hadir di sini
ya masuk Ramadan kemarin sudah masuk kategori orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Terus gimana Ustaz? Kan nggak semuanya beriman. Banyak yang berislam. Islamnya juga KTP lagi. Dia puasa Ustaz. Bagaimana? Iya, dia akan juga mendapatkan keberkahan Ramadan, tapi kemungkinan tidak mendapatkan derajat mutakin. Yang derajat mutakin hanya orang-orang yang beriman. Paling enggak yang tadi dia Islam, masuk Ramadan dia berpuasa, dia beriman, bertambah kualitas keimanannya. Tapi kalau mereka yang beriman, dia akan meningkat menjadi kualitasnya mutakin, muhsinin, ya. Dan itu yang kita harapkan dari kita semua, dan saya yakin dan saya hakul yakin orang-orang yang biasa menghadiri kajian, biasa sholat subuh berjamaah, itu adalah ciri-ciri dia sudah termasuk daripada golongan orang-orang yang beriman. Ya. Lain yang memang lebih parah lagi, sholat subuh nggak pernah, ya, apalagi kajian, ya, itu biasanya bukan sekedar berislam dia, tapi ada sifat nifak, bahkan munafik. Lebih derajatnya lebih rendah lagi daripada muslim. Munafik, ada sifat munafik. Nah, bagaimana mereka yang munafik? Sama, ketika dia masuk Ramadan, dia ikut berpuasa, akan ada kualitas keimanan dia bertambah. Minimal kenifakannya hilang, tapi derajatnya nggak sampai mutakin biasanya. Ya, orang yang Islam biasa, orang yang dia munafik, ada sifat munafik di dalamnya, masuk Ramadan, ya, dia tetap mendapat keberkahan Ramadan kalau dia berpuasa, ya. Dan sebenarnya tapi tidak sebagaimana orang-orang yang beriman mendapatkan derajat mutakin, apalagi mendapatkan maghfirah, mendapatkan itqum minan nar, mendapatkan rahmat, ya. Itu hanya spesial bagi orang-orang yang bisa menggunakan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Jadi oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tahmid. Alhamdulillah ya Allah. Ya alhamdulillah, bukan sekedar tahmid, tapi kita bagaimana mempergunakan waktu kesempatan ini benar-benar digunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan tadi, ya, maghfirah, dapatkan rahmat, mendapatkan itqun minan nar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wailun liman adraka Ramadan walam yadkhulil jannah. Celakalah mereka yang bertemu dengan Ramadan tapi nggak bisa masuk surga. Ya, kita nggak tahu apakah Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita atau tidak. Tahun depan kita masih bertemu Ramadan atau tidak, kita nggak tahu. Ya Pak RW, umur berapa Pak RW sekarang? Umur Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu bonus. Bonus gak banyak-banyak biasanya. Kita bukan doain. Yang udah berumur itu warning. Yang udah beruban warning. Tapi juga bukan juga umur. Kadang-kadang kita masih muda, tahu-tahu kena penyakit, tahu-tahu kena tabrakan, ya. Ya, bisa jadi kita tidak bertemu dengan Ramadan. Jadi pergunakanlah kesempatan Ramadan ini benar-benar bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat muqaddimah pertama saya mengatakan kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tentunya dengan banyak kita memberikan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kata Nabi, ya, umatku yang paling bakhil adalah ketika disebutkan Muhammad dia tidak bersolawat. Itu pahil. Apa sih sulitnya mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad,
ya, ketika diungkapkan Nabi Muhammad, ya, maka hendaknya kita berselawat, bukti syukur kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak-bapak hadirin, nggak ada ibu-ibu jadi gak kelihatan ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi kajian berkenaan dengan jalan meraih keberkahan Al-Quran. Ya, bukan keberkahan Ramadan loh, keberkahan Al-Quran. Jalan artinya cara, ya, ya, meraih, menggapai keberkahan. Apa itu arti keberkahan? Ya, keberkahan berasal dari bahasa Arab, yaitu barokah, yang artinya adalah nikmat. Berarti keberkahan adalah mendapatkan apa yang diinginkan, baik itu kebaikan pada dunia maupun kebaikan di akhirat, dengan cara yang lebih singkat dan cepat. Ini menurut ulama yang berbicara tentang makna keberkahan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sumber segala kebaikan, sumber kelanggengan, sumber berkembangnya nikmat dan keberkahan hidup. Gapaian tertinggi manusia dalam membuat keberkah, Allah sendiri yang menyebutnya Al-Quran sebagai mubarak. Ya, kalamullah, Allah memiliki kalam, yaitu Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Ya, jadi Al-Quran adalah kitab mubarak, kitab yang diberkahi. Artinya apa tadi? Penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat. Itu Al-Quran. Fid dunya wal akhirah, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Makna lain lagi, keberkahan adalah penuh dengan penuh dengan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu makna daripada keberkahan. Nah, bagaimana cara mendapatkan atau meraih keberkahan Al-Quran tersebut? Jawabannya sebetulnya gampang. Ada yang tahu? Bagaimana cara atau meraih, menggapai keberkahan Al-Quran? Ada yang lihat? Nah, itu dia. Jawabannya sebetulnya simple. Ya, bagaimana dapat meraih atau jalan mendapat keberkahan Al-Quran, yaitu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Saya punya buku bagus banget, ya, karangan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, almarhum, baru meninggal, ulama karismatik dunia yang tinggal di Qatar, ya, yang diusir dari Mesir, ya. Namanya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Itu punya buku namanya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Udah diterjemahkan di Indonesia. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu bagus tuh kalau dijadiin kajian kitab di sini, ya. Kitabnya Dr. Yusuf Qaradawi yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Saya punya bukunya. Ketika saya di Mesir, saya beli itu. Bahkan bukan Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, dia punya Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah. Ya, ada dua kitabnya. Kaifa nata'amal ma'al Quran, Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Nah, tapi kalau baca kitab itu, kajian itu kayaknya nggak cukup satu kajian, dua kajian, tiga kajian, empat kajian, lima kajian, karena dia pembahasannya betul-betul detail. Oleh karenanya saya dalam Kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, untuk kajian saat ini saya hanya ingin mengambil, ya, dari tulisan, ya, yang kira-kira sangat bermanfaat, yaitu tulisan dari Syekh Dr. Shaleh bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah.
Saya nggak kenal ini, nemu di internet ini. Ya, nemu di internet. Dia memberikan judul 7 cara mengambil keberkahan Al-Quran. 7 cara mengambil keberkahan Al-Quran. Kalau mau browsing di internet, 7 cara mengambil keberkahan Al-Quran, keluar nanti tulisan Syekh Dr. Soleh ya, Abdillah Al-Utsaimin. Saya akan bacakan satu persatu 7 cara itu. Yaitu tadi intinya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, ya, cara mengambil keberkahan Al-Quran ada dalam 7 hal. Karena keberkahan Al-Quran bisa dicari dari 7 perkara. Yang pertama, keberkahan dalam membacanya. Ya, keberkahan dalam membacanya. Ya. Dalilnya apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 4. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5. Kalau di sini terjemahannya 1 sampai 4 doang. Alladzi 'allama bil qalam. Ya, tapi tanggung sampai 5 aja ya. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dalilnya. Dalilnya apa? Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan wahyu pertama surat Al-Alaq itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Jadi dalam sebuah riwayat, kita kayaknya udah bahas surat Al-Alaq di sini. Udah ya? Siapa yang ingat kita bahas juz amma udah sampai surat apa? Al-Alaq udah ya? Kalau nggak salah Al-Alaq udah. Saya pernah menjelaskan ketika turun surat Al-Alaq itu kepada Nabi kita Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Ya, makanya dinamakan nuzulul Quran 2 hari yang lalu ya. Karena turunnya 17 Ramadan menurut sebagian ulama, jumhur ulama. Maka dinyatakanlah nuzulul Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran ada dua fase. Ada fase dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, itu gelondongan. Itu juga turunnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Itu kapan? Itu tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi gelondongan seluruhnya dari mulai Al-Fatihah sampai Anas seluruhnya turun dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Ya, Sama'ud Dunya artinya langit dunia. Nah, dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW turun munajjaman, berangsur-angsur. Ya, yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Itu menurut jumhur ulama turunnya adalah ketika 17 Ramadan. Makanya diperingatilah istilahnya nuzulul Quran. Ya. Nah, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh membaca. Dalam riwayat itu tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq itu 5 ayat itu ditulis di atas sutra yang lembut, yang bagus banget, dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, dibaca. Iqra, baca. Disuruh baca Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum jadi nabi, ya. Nabi sedang bertahanus di Gua Hira, suka menyendiri, berpikir, merenung, interpretasi, pokoknya merenung. Nah, pada saat itu ya turunlah Jibril ya menurunkan wahyu, dan itu merupakan pengangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, baca. Apa kata Nabi SAW? Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca.
Emang Nabi itu ummi. Nabi nggak bisa baca. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi itu ummi, buta huruf. Jadi ketika dibaca, suruh baca, nggak bisa. Ma'ana Nabi Qori. Iqra ma'ana Nabi Qori. Jibril pada saat itu mengekep Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ma'ana Nabi Qori. Baca, ma'ana Nabi Qori. Baca, ma'ana Nabi Qori. Pada saat itulah langsung malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad nggak bisa baca. Tapi sekali dengar hafal. 5 ayat itu hafal. Langsung turun dari Gua Hira menuju rumahnya, ya, kedinginan, menggigil, ya, ketakutan, bilang kepada Khadijah, zamiluni, tolong selimut saya takut. Kenapa? Saya nggak tahu, saya ketemu dengan makhluk, sepertinya makhluk jahat. Tapi apa kata Khadijah? Enggak, kamu itu orang baik, nggak mungkin bertemu dengan makhluk jahat. Itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak percaya? Ayo, kamu saya bawa kepada saudara saya. Ya, ada saudaranya Khadijah, ya, yang namanya siapa saya lupa itu. Ada yang masih ingat? Seorang pendeta, saudaranya Khadijah, yang dia ahlul kitab, yang dikatakan, oh itu adalah malaikat yang seperti membawa namus kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Itu sudah kita bahas di kajian tafsir pada saat waktu itu ketika kita membahas surat Al-Alaq. Baik, karena masih ada 7 poin ya. Ini baru 1 poin, baru tentang membaca Al-Quran. Nah, keberkahan Al-Quran ketika kita membacanya. Baca saja walaupun paham tidak paham, itu kita dapat meraih keberkahan Al-Quran. Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan ada sebuah penelitian di Mustasfa Akbar, namanya Rumah Sakit Akbar. Nggak tahu saya adanya di Amerika. Namanya apakah Mustasfa Akbar atau hospital apa Akbar itu yang paling besar berarti. Nah itu di situ dilakukan penelitian, orang-orang yang sakit dibacakan Al-Quran ternyata ada pengaruhnya, lebih mempercepat kesembuhan dibandingkan yang tidak dibacakan Al-Quran, walaupun dia kafir sekalipun. Apalagi kita beriman kepada Allah, kita baca Al-Quran aja Pak, ya. Itu pasti keberkahan manfaatnya itu langsung bisa kita rasakan. Baik, keberkahan Al-Quran dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya Pak. Apalagi sekarang bulan Ramadan, kesempatan kita menghatamkan berkali-kali. Jangan sekali, jangan 2 kali. Kalau bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya. Wabil khusus 10 terakhir Ramadan. Udah gak ada lagi handphone. 10 terakhir Ramadan udah gak ada lagi handphone. Sorry, handphone 10 hari aja cuti dari handphone. Paling enggak di WA group lah. Kalau untuk ngecek handphone ya penting juga ya. Kadang-kadang ada orang nanya apa segala macam atau keluarga ya. Ya hanya itu saja chat-chat pribadi. Tapi untuk grup-grup udah tinggalin aja dulu sementara. Kalau memang terpaksa silakan, tapi share kebaikan aja, share kebaikan udah tinggal. Ya. Interaksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang sudah hatam 2 kali siapa? Yang hatam 2 kali? Yang udah sekali? Ya Allah, belum ada ya? Ini tinggal 10 hari lagi, bagaimana mau 2 kali? Bisa. Kalau udah tinggal dikit lagi ya. Kalau kemarin cuman targetnya 2 juz ya berarti sekarang udah 20 juz ya kan. Kalau memang targetnya 1 juz ya sekarang udah ya 20 juz ya, 19 juz malah ya. Ya, tapi jangan 1 juz, jangan sekali hatam.
ya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali 5 kali. Saya targetnya 5 kali Pak, tapi sampai sekarang saya masih juz 11 belum khatam. Tapi 10 terakhir saya niat itu khusus Al-Quran. Jadi insya Allah kita fastabiqul khairat, balapan ayo ya, bisa insya Allah. Kalau kita fokuskan 10 terakhir Ramadan ya, itikaf udah berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan bisa kita gapai keberkahan Al-Quran dengan membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, keberkahan akan digapai dengan mendengarkan. Jadi kita nggak baca tapi kita dengerin. Kita kan capek kalau baca terus Pak. Pakai audio kita dengerin sekali-sekali dengerin. Nah ini dalilnya apaan? Dalilnya adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kita nggak baca tapi kita dengerin Pak. Sekarang kan banyak audio nih ya. Mau yang baca siapa aja keren-keren, waduh tinggal klik doang terus dengerin. Kita mau tidur dengerin aja pakai iPhone. Kalau istri saya tuh kalau udah susah tidur, banyak pikiran, banyak tugas, banyak segala macam, udah Al-Quran pegang, terus tidur sendiri udah. Ya, diperdengarkan aja, ya. Atau kalau istri bisa baca, kita dengerin istri baca. Atau ketika anak bisa baca, anak bacain kita dengerin. Nah itu termasuk bisa menggapai keberkahan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga keberkahan dengan ilmunya, ya. Ar-Rahman Allamal Quran. Jadi di Al-Quran itu banyak ilmunya. Caranya apa? Dengan menggali isi kandungannya melalui tafsir Al-Quran. Ya, jadi nggak melulu kita baca mulu bosan. Sekali-sekali kita baca terjemahnya, ya. Baca satu ayat terjemahnya, Mas maksudnya apaan sih? Oh ini, gitulah. Jadi karena kalau baca terus juga jenuh Pak. Ya, interaksi dengan Al-Quran bukan baca doang, bukan mendengar doang, tapi bagaimana kita menggali. Saya punya ada cerita yang menarik. Sebelum saya bisnis, saya biasa itikaf. Kalau di Jakarta saya di El Nusa. Ada yang tahu El Nusa? Nah, saya itu 2 tahun di sana berturut-turut setelah menikah, setelah dari pulang dari Mesir saya di sana. Saya bertemu dengan bapak-bapak tua, mungkin umurnya 60 tahunan. Di 2 tahun berturut-turut saya bertemu dengan dia. Dia mempunyai kebiasaan setiap Ramadan menghatamkan terjemahan Al-Quran. Bukan menghatamkan bacaan Al-Quran doang, tapi terjemahannya. Jadi dia punya Al-Quran, terjemahan, itu semuanya dia stabiluin semua. Luar biasa itu. Bapak-bapak. Ketemu sama saya, kenalan dengan saya bilang saya dari Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. Wah senang, saya banyak yang pengen saya tanyain nih Pak Ustadz. Jadi tahun itu bertanya, tahun berikutnya ketemu lagi sama saya, nanya lagi Pak. Subhanallah, itu bisa diambil pelajaran. Coba tahun ini bedakan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu hatam bacaannya doang, sekarang bagaimana hatam terjemahannya. Terjemahannya doang, belum tafsir Pak, belum tafsirnya. Ilmu itu pertama terjemahannya dulu. Terjemahan depak itu bukan terjemahan letterlek, bukan. Terjemahan depak itu adalah terjemah tafsiriyah. Ya, tafsir Wasit, tafsir Yasir itu udah masuk di dalam Quran terjemah depak. Jadi bukan terjemahan letterlek. Jadi ada timnya, ya. Dan itu sudah dibakukan ya sesuai dengan pemahaman yang baik. Itu berarti yang ketiga tadi menggapai kebenaran Al-Quran dengan menggapai ilmunya. Ya suratnya tadi yaitu surat Ar-Rahman. Ar-Rahman Allamal Quran. Ini kalau kita bahas lagi panjang lagi. Yang keempat, keberkahan dengan mengamalkannya, ya, yaitu keberkahan kita udah tahu
ya, yaitu bagaimana kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu, bukan sekedar teori, bukan sekedar melangit, tapi bagaimana Al-Quran itu membumi, maka dia akan mendapat keberkahan. Kita dapat menggambar keberkahannya ketika mengamalkannya. Kelima, keberkahan mengambil peringatan dan pelajaran darinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Surat As-Sad ayat 29. Jadi yang kelima yaitu kita mentadaburi Al-Quran, merenungi, ya, ini sebetulnya masuk dalam kategori yang keempat tadi, ya, menimba ilmu di dalam Al-Quran. Yang keenam, keberkahan menjadikan sebagai obat. Nah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, ya, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita gundah, sedang sakit, apapun, ya, kita bacakan Al-Quran, insya Allah itu bagian daripada ruqyah dan bisa menjadi sarana penyembuh. Ya, Al-Fatihah saja itu luar biasa. Sakit apa aja bisa sembuh kalau kita yakin dan membacakan Al-Quran itu untuk syifa, untuk pengobatan. Terakhir, keberkahan yaitu berhukum dengannya, mengembalikan semua permasalahan kepadanya. Artinya ketika kita sudah tahu Al-Quran, dia sebagai way of life, ya, bagaimana dia merupakan jalan hidup kita, hukum yang harus diterapkan, maka jadikanlah Al-Quran sebagai terapan daripada kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah tangga kita, bahkan kalau bisa di negara kita terapkan nilai-nilai Al-Quran menjadi nilai-nilai yang membumi, yang bukan sekedar menjadi bacaan-bacaan saja, tapi terrealisasi di mana semua hukum-hukumnya bisa terrealisasi. Apakah hukum kisos yang ada di Al-Quran itu kita harapkan bisa tegak di dunia ini. Ini yang ketujuh, ya, kalau mau mendapatkan keberkahan Al-Quran. Mau ditambah lagi kalau Dr. Yusuf Borowi bilang mendakwahkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, dan banyak lagi. Sesungguhnya bagaimana cara menggapai daripada keberkahan Al-Quran. Sudah jam 6, masih ada waktu, ya, sampai suruk sekitar 10 menit lagi saya bukakan termin tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ingin ada yang bertanya. Ada seseorang, ya, yang mengatakan ingin kalau bersembuh atau minta rezeki orang itu supaya lancar. Seorang mengatakan, mari kita baca Al-Fatihah sama-sama agar orang itu begini-begini. Itu apakah diizinkan? Ya, itu istihad dia mendoakan orang itu, dan dia bertawasul dengan surat Al-Fatihah, itu dibolehkan. Ya, kita bacakan Al-Fatihah, dia tawasul dengan surat, dan karena tawasul itu yang mutafak alaih, yaitu dengan amal soleh. Di antara amal soleh yang terbaik adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang terbaik adalah baca Al-Fatihah. Ketika dia baca Al-Fatihah kemudian berdoa untuk seorang mendapatkan rezeki, itu diperbolehkan, itu baik-baik saja, tidak apa-apa dan boleh. Ya udah, kalau gitu kita tutup ya. Saya juga udah capek. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.